Pendeta mau tanya ini tentang mengapa Tuhan mengeraskan hati Firaun, sedangkan Tuhan juga mau supaya bangsa Israel bisa keluar dari Mesir. Seakan-akan itu Tuhan mengeraskan, dia sendiri yang mengeraskan hati Firaun sehingga Firaun tidak mau membebaskan bangsa Israel. Apakah di situ Firaun yang bersalah atau memang ada maksud lain dari ayat ini? Itu di dalam Keluaran pasal 4 dan ayat 21. Terima kasih ya atas pertanyaannya. Sepertinya kalau kita dengarkan backgroundnya, dia sepertinya lagi sedang menyaksikan program tajam juga. Jadi sambil nonton dia timbul pertanyaan langsung keluar bikin langsung video. buat video. Itu saya kurang perhatikan tadi bahwa ternyata dia teman kita ini sedang menonton juga. Iya, pendeta terdengar ambience suara. Dari mana Stephen tahu? Ada suara Pak Pendeta tadi di background. Emang lagi kecil suaranya Pendeta, cuman kita di sini bisa dengar tadi suaranya. Oh begitu ya, oke. Iya. Jadi pertanyaannya tadi adalah ada ayat yang disebutkan dalam Keluaran pasal yang keempat tadi kalau tidak salah. Iya, Keluaran 4 ayat 21 Pak Pendeta. Ya. Saya bacakan Pendeta. Ya. Firman Tuhan kepada Musa, pada waktu engkau hendak kembali ini ke Mesir, ingatlah supaya segala mujizat yang telah kuserahkan ke tanganmu kau perbuat di depan Firaun. Tetapi aku akan mengeraskan hatinya sehingga ia tidak membiarkan bangsa itu pergi. Demikian Pak Pendeta. Terima kasih. Jadi apakah ini Tuhan yang sudah membuat dia keras sehingga ia tidak membiarkan orang Israel itu keluar dari tanah Mesir? Ada memang beberapa ayat yang dituliskan tentang Tuhan mengeraskan hati Firaun, di mana dalam kalimat itu Tuhan adalah subjek dari kalimat itu, lalu mengeraskan adalah dia punya kata kerja, lalu kemudian objek dari kata kerjanya adalah hati Firaun. Tetapi kalimat-kalimat itu tidak hanya disampaikan dalam bentuk seperti itu, tapi dalam bentuk yang lain juga. Contohnya kalau kita baca di dalam Kejadian pasal yang ke-8, coba kita lihat Kejadian pasal yang ke-8 ayat yang ke-15. Tetapi ketika Firaun melihat bahwa telah terasa kelegaan, ia tetap berkeras hati dan tidak mau mendengarkan mereka keduanya seperti yang telah difirmankan oleh Tuhan. Jadi apakah Tuhan yang betul-betul mengeraskan hati Firaun? Ayat ini mengatakan ia tetap berkeras hati. Bahkan kalau kita baca, sebenarnya sudah ada juga kata-kata dari dia punya ahli-ahli nujum dan dia punya ahli-ahli sihir yang bisa meniru mujizat-mujizat, paling tidak mujizat yang pertama dan mujizat yang kedua. Coba kita lihat di dalam ayat yang ke-18, para ahli itu, ini masih dalam Keluaran. Tadi saya bilang Kejadian atau Keluarannya? Keluaran 8. Keluaran pasal Keluarannya. Iya. Keluaran pasal yang ke-8 ayat yang ke-15 tadi, sekarang ayat yang ke-18. Para ahli itu pun membuat yang demikian juga dengan ilmu-ilmu manteranya untuk mengadakan nyamuk-nyamuk. Ini adalah tulah yang ketiga pada waktu ia mau mengadakan nyamuk-nyamuk itu. Ini adalah tulah yang ketiga. Lalu apa yang dikatakan dalam ayat yang ke-18? Tetapi mereka tidak dapat melakukannya. Ya.
mereka tidak dapat melakukannya. Demikianlah nyamuk-nyamuk itu hinggap pada manusia dan pada binatang. Ayat 19, lalu berkatalah para ahli itu kepada Firaun, inilah tangan Allah. Itu sudah ditulah yang ketiga, itu ahli-ahli yang tadinya bisa meniru tulah katak, meniru tulah air menjadi darah, ya. Sekarang di tulah yang ketiga, mereka sudah angkat tangan, mereka katakan inilah tangan Allah. Tetapi dalam ayat yang ke-19, hati Firaun berkeras dan tidak mau mendengarkan mereka. Dalam kalimat ini, di pasal yang ke-8, ayat yang ke-19 ini, di sana dikatakan, tetapi Firaun mengeraskan hatinya. Jadi subjeknya di sini adalah Firaun, lalu kemudian dia punya objek adalah hatinya. Jadi yang mengeraskan hatinya adalah Firaun, dan dia punya modus tetap sama. Ada tulah, lalu kemudian terjadi kelegaan karena Tuhan hentikan tulah itu. Lalu setelah melihat ada kelegaan, maka Firaun mengeraskan lagi hatinya. Sebenarnya ada tujuan lain dari Allah di dalam memberikan akan tulah-tulah ini. Dan salah satu dari tujuan itu boleh kita baca, ini ada di dalam ayat yang pasal yang ke-9, kita boleh baca itu di dalam ayat yang pasal yang ke-9 ayat yang ke-14. Coba kita baca ayat 14. Sebab sekali ini aku akan melepaskan segala tulahku terhadap engkau sendiri, terhadap pegawai-pegawaimu, dan terhadap rakyatmu, dengan maksud supaya engkau mengetahui bahwa tidak ada yang seperti aku di seluruh bumi. Supaya engkau mengetahui tidak ada yang seperti aku di seluruh bumi. Jadi ada tujuan, ada supaya di sana. Apa supayanya? Supaya engkau mengetahui, supaya engkau mengenal aku, supaya engkau tahu siapa aku. Kenapa Tuhan katakan demikian kepada Firaun melalui Musa? Karena di dalam Keluaran pasal yang ke-5, ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-2, di sana dikatakan, kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, Allah Israel, biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun. Tetapi Firaun berkata, siapakah Tuhan itu yang harus kudengarkan firman-Nya untuk membiarkan orang Israel pergi? Tidak kenal aku Tuhan itu, dan tidak juga aku akan membiarkan orang Israel pergi. Jadi sebelum tulah yang pertama, karena tulah yang pertama itu di pasal yang ke-7, sebelum tulah yang pertama diberikan, sekalipun Firaun sudah mempunyai tekad bahwa ia tidak akan membiarkan orang Israel itu pergi. Dia yang mempunyai tekad seperti itu. Tapi Tuhan mempunyai maksud. Sebab dalam hal ini hukuman yang diberikan kepadanya, malapetaka yang diberikan kepadanya, mempunyai tujuan, paling tidak ia mengakui Allah, paling tidak ia mengenal Allah. Ini bukan satu-satunya contoh di dalam Alkitab tentang bagaimana Tuhan Allah menegur seorang raja yang tidak mengenal Allah dengan tujuan supaya ia boleh mengenal Allah. Ada contoh lain dalam buku Daniel, kita boleh buka buku Daniel, pasal yang keempat, di mana dalam pasal yang keempat ini, singkat cerita dari pasal yang panjang ini, untuk 7 masa lamanya atau 7 tahun lamanya,
Nebukadnezar hidup bagaikan seekor binatang di padang terbuka. Akalnya diambil daripadanya. Ia tidak bisa tidak mempunyai akal budi seperti seorang manusia. Tetapi di akhir dari 7 masa itu, 7 tahun itu, maka pada waktu akalnya dikembalikan kepadanya, maka yang terjadi adalah dalam pasal yang keempat, ayat yang ke-37, Nebukadnezar bersaksi, "Jadi sekarang aku, Nebukadnezar, memuji, meninggikan, dan memuliakan Raja Sorga, yang segala perbuatannya adalah benar, dan jalan-jalannya adalah adil, dan yang sanggup merendahkan mereka yang berlaku congkak." Karena ia congkak, ia katakan di dalam hidupnya waktu ia pernah berjalan-jalan, lalu kemudian ia di atas dia punya istana, soto istana, dia katakan dalam ayat yang ke-30, masih dalam Daniel 4, bukankah itu Babel yang besar itu, yang dengan kekuatan kuasaku dan untuk kemuliaan kebesaranku telah kubangun menjadi kota kerajaan. Sombong dia, congkak dia. Tuhan rendahkan dia dengan tujuan supaya apa? Bukan supaya Tuhan katakan rasain kamu, mampus kamu, tidak. Ada tujuan Tuhan dalam merendahkan dia supaya dia mengakui dan meninggikan Tuhan, dan itu berhasil. Tetapi dalam cerita Firaun, sayangnya setelah tulah yang begitu banyak diberikan kepadanya, bahkan sampai tulah yang terakhir, kematian anak-anak sulung, termasuk anak sulung Firaun. Firaun masih tetap tidak mau mengakui keagungan dan mengakui kemuliaan Tuhan. Bahkan setelah ia membiarkan orang Israel itu keluar, ia menyesal dan ia mengejar mereka dengan segala tentaranya, ia mengejar mereka. Makanya kita tahulah cerita yang terdapat dalam Keluaran pasal yang ke-14, di mana akhirnya binasalah semua orang-orang Mesir yang mengejar Israel karena mereka terkubur di dalam Laut Merah itu. Jadi itulah salah satu Tuhan Allah, walaupun yang kita lihat adalah banyak yang kita lihat adalah tulah-tulah yang terjadi, tetapi ada tujuan lain dari Tuhan juga. Terima kasih.